Baik, di sini ada analisis penggemukan sapi potong. Jadi ada satu kasus ya, ceritanya kasus ini berkenaan dengan Anda menggemukkan sapi. Ya, menggemukkan sapi itu artinya Anda beli sapi kecil, kemudian dikasih makan. Kemudian ada jual. Biasanya konsep dasar penggemukan sapi itu adalah uh, konsep kiloan. Jadi kalau Anda beli, mungkin sapi itu hanya 20 kilo, kemudian Anda gemukkan, dijual menjadi 40 kilo. Berarti untung Anda 20 kilo, 40 kurang 20 gitu kan. Nah, skala usaha ini dirancang untuk menghasilkan bagaimana kalau Anda hanya punya 10 ekor sapi. Bobot rata-rata per ekor sapi itu 300 kilo. Ya, anak sapi dengan harga 6 juta. Bagaimana kalkulasi harga sapi? Gampang. Kalau ke pasar Anda beli daging sapi kan per kilo. Ya. Pertambahan berat bobot per ekor adalah 0,8 kilo. Kalau Anda kasih makan benar-benar, berarti sehari itu adalah 0,8 kilogram. Nah, tapi Anda harus mengeluarkan duit untuk mencapai berat itu. Apa uang yang harus dikeluarkan? Yang pertama, Anda harus mengeluarkan hijauan rumput. Per ekor sapi sehari membutuhkan 30 kilo sehari. Dengan harga 300 per kilogram. Yang kedua, konsentrat. Membutuhkan 4 kilogram dengan harga 3.000 per kilogram. Sapi itu butuh konsentrat. Ya. Kemudian yang ketiga, pakan tambahan. Supaya ada vitaminnya. Supaya sapinya itu cepat gemuk. Ya. Kalau di Lampung itu suka ditambahin garam. Jadi supaya rumputnya itu supaya sapi itu nafsu makannya ada. Kayak Anda kan kalau makannya nggak ada garam, nggak ada cabai kan nggak nafsu tuh makan, sapi juga begitu. Kemudian sewa lahan. Ceritanya kita sewa 500 meter persegi sebesar 2 juta per tahun. Berarti 1 juta per periode penggemukan. Ngegemukin sapi itu cepat. Mungkin hanya 6 bulan gemuk. Asal ngasih makannya benar. Tapi 10 ekor. Bangunan kandang peralatan senilai 30 juta. Diperkirakan bangunan tahan sampai 20 tahun. Berarti selama 1 tahun itu 30 juta dibagi 20. Berarti 1.500.000. Berarti satu periode penggemukan Anda mengeluarkan uang 750.000 untuk periode penggemukan itu satu kali penggemukan. Gitu ya. Untuk peralatan. Nah, berarti pada saat Anda menghitung kalkulasi, nah ini kan dalam bisnis itu harus ada manajemen. Nah, ini yang disebut manajemen keuangannya. Ada biaya tetap. Ini cuma ngegemukin sapi. Biaya tetap itu biaya yang tidak tergantung kepada jumlah sapi. Mau jumlah sapi berapa, kita tetap ngeluarin duit sebanyak itu. Sewa lahan 500 meter persegi 1 juta. Penyusutan kandang dan perawat. Nah, karena kan kandang menyusut setiap tahun. Atau untuk perawatan. Makanya jangan beli kapital. Dia akan pasti menyusut. Yang nggak menyusut itu cuma dua. Apa? Emas dan tanah. Dua hal ini yang tidak menyusut. Kalau yang lain menyusut. Termasuk orang juga menyusut kan, jadi kisut. Jadi makin tua itu Anda juga makin kisut. Makanya cepet-cepet beresin kuliah sebelum depresiasi Anda semakin turun gitu kan. Nilai jualnya akan turun gitu kan. Gitu kan. Berarti jumlah biaya tetapnya itu 1.750.000. Nah, tetapi ada juga biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang tergantung berapa jumlah ekor sapi. Kalau jumlah ekor sapinya 10, ya 10 kali sekian. Nah, apa saja? Sapi bakalan, berarti Anda butuh 60 juta untuk membeli 10 ekor sapi. Berarti satu sapi kan harganya 6 juta. Dikali 60. Pakan. Nah, kebetulan pakan itu adalah 30 kg per hari dikali 10 ekor sapi selama 180 hari. Ya kan? Dikali 300 rupiah. Ya, per kilo. Berarti kan 16.200.000. Dari mulai 180 hari itu berapa ya? 1, 2, 3, 6 bulan ya. Berarti kan 6 bulan tuh sapi gemuk. Berarti cuma 6 bulan kamu. 16.200.000. Konsentrat. Konsentrat berarti 4 kg dikali 10 ekor sapi selama 180 hari. Konsentrat itu apa ya? Ya konsentrat vitamin gitu ya. 3.000, 21.600.000. Ada pakan tambahan. Nah, supaya sapi itu cepat gemuk.
Ini 900.000. Nah, nggak mungkin Anda kerjain sendiri, Anda gaji orang. Jadi tenaga kerja satu orang dikali 180 hari. Berarti satu hari kamu bayar 30.000. Ya, kalau di kampung kan 30.000 aja cukup gitu kan. 5.400.000. Listrik, telepon, obat-obatan 3 juta. Ini untuk 10 ekor sapi loh ya. Jumlah biaya tidak tetap saja 107 juta 100.000 untuk 10 ekor sapi. Nah, jadi biaya tetapnya 1.750.000, biaya tidak tetapnya 107 juta 100. Itulah uang yang harus Anda punya untuk menggemukkan 10 ekor sapi. Ya. Nah, ini kan pengeluaran tuh. Pemasukannya berapa? Nah, berarti total biaya produksi itu kan 108 juta selama 6 bulan. Jadi 108 juta itu selama 6 bulan untuk menggemukkan sapi. Pendapatannya, nah, setelah 6 bulan tuh sapi kan gemuk. Ya. Katakanlah aja gemuk jadi 4.500 kg. Kalau kamu beli daging sapi di pasar per kilo 27.000, berarti kan kalau tuh sapi beratnya 4.500, berarti 27.000 dikali 4.500, dapatlah 121.500.000. Tapi biasanya ada pemasukan tambahan, Anda dagang pupuk, ya. Dagang pupuk itu katakanlah 300 perak kali 8.500, karena kotoran sapi itu bagus untuk tanaman, itu bagus. Sehingga dapat 2.550.000. Sehingga hasil produksi Anda adalah 124 juta 50.000 hasil produksi. Ini uang yang Anda hasilkan, ini uang yang Anda keluarkan. 10 ekor sapi apakah menguntungkan? Tidak. Jadi kamu pikir, makanya orang selama ini berpikir, wah, saya punya sapi 10. Ternyata untungnya nggak seberapa. Karena Anda nggak hitung itu, berapa makan per bulan. Nah, itulah perlunya manajemen dalam usaha itu, kayak gitu. Kalau Anda ikut 10 nggak menguntungkan. Berarti keuntungannya selama 6 bulan, itu cuma 15.200.000. Itu selama 6 bulan. Makanya sapi itu yang penting volume. 10 itu kecil, 50 ekor ya. Ya. Berarti 15.200.000. Nah, ada yang namanya titik impasse atau break even point. Titik impasse itu gini, uang yang kita keluarkan balik lagi gitu kan. Itu namanya break even point. Berapakah BEP-nya? Berarti kan total biaya yang 108 juta itu dibagi dengan total produksi 10 ekor. Berarti 10.885.000 per ekor. Artinya apa? Tolong kalau Anda jual itu sapi, jangan dijual 10.885.000 per ekor. Kenapa? Kalau Anda jual segitu, itu artinya Anda nggak untung, nggak rugi. Ya, artinya balik modal gitu. Berarti kalau Anda jual, harus lebih dari 10.885.000. Baru untung. Ngerti maksudnya ya? Itu break even. Makanya orang suka ngomong ya kalau orang dagang, wah itu Pak nggak balik modal. Nah, itulah yang disebut dengan break even point. Cara ngitungnya gimana? Total ongkos yang dia keluarin dibagi dengan total produksi. Nah, kemudian ada pertanyaan aneh, bagaimana benefit cost ratio? Metode kelayakan usaha adalah perbandingan antara angka penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan suatu usaha. Ya, dikatakan layak apabila benefit cost ratio-nya itu lebih dari 1. Kalau kurang dari 1, nggak usah buka usaha itu. Kenapa? Taruh aja tuh duit di bank, dia berkembang sendiri. Gitu kan? Jangan repot-repot ngurus sapi 6 bulan. Taruh aja tuh duit di bank. 116 juta kan tadi ya. Taruh aja di bank, ntar juga dia berkembang sendiri. Nah, benefit cost ratio-nya adalah total pendapatan 124 juta dibagi dengan total pengeluaran 180 juta. Ya, adalah dikit kan, lebihnya cuma 20 juta tadi, 15 juta atau 20 juta. 15 juta 200 kan untungnya selama 6 bulan tuh. Berarti per bulan berapa? 15 juta dibagi 6. Jadi sekitar 2 juta segitu lah, 2 juta sekian. Ya enggak 10 ekor sapi gitu kan. Nah, berarti benefit cost rasional adalah 1,14. Apa artinya? Artinya setiap peningkatan biaya 100 rupiah,
akan menghasilkan penerimaan Rp114 setiap biayanya naik. Makanya saya bilang sapinya jangan 10, dinaikin jadi 20, dinaikin jadi 40 gitu jumlah sapinya. Jadi setiap uang yang kita keluarkan Rp100 akan mendapatkan hasil Rp114. Itulah yang disebutkan